Langsung aja depan. Kita sebelah ya. Oke, lanjut. Kita mau arahan. Kurang kaya, kurang kaya. Kami selalu kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan peserta kegiatan hari ini. Dan izin Pak Ketua dan Pak Kodim, perkenalkan saya terlebih dahulu, nama saya Adi Julian Anugrah. Saya staf Bawaslu Kota Palembang. Hari ini saya mengemban tugas yang terhormat sebagai moderator dalam kegiatan hari ini di Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pemilu. Dan pada hari ini kita langsung dua narasumber biasanya, Bu ya. Pak, kita panel saja atau gimana? Panel aja, tapi panelnya belum. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya narasumber hari ini ada dua dan planningnya akan panel. Dan narasumber kita yang pertama ini sudah dikenalkan oleh Pak TA tadi, Bu Dr. Siti Rahman. Beliau juga ex Bawaslu DKI Jakarta, Bu ya. Dan sekarang menjabat sebagai tim pemeriksa daerah DKPP DKI Jakarta. Sampai sekarang masih, Bu. Masih, Bu ya. Dan berikutnya itu ada Pak Dian Permata. Beliau adalah NGO di TIFA, Riset Peta Jalan Pencegahan Politik Uang dan Pangkalan Data Pemilu. Pada materi hari ini akan disampaikan secara panel bergantian, Bu. Untuk materinya kita akan beri durasi waktu atau bagaimana, Bu? 20 menit? 25 menit? Ya, udah? 20, 15, 20 ya. Oke, jadi materi hari ini kita akan mohon maaf sebelum memberikan durasi waktu satu materi 20 menit. Untuk materi 1 20 menit untuk narasumber dengan materi keduanya, dan 20 menit nanti akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Terima kasih. Ke Kota Palembang bawa rajungan. Cakep. Rajungannya segar di atas talam. Cakep. Walau tidak berjabat tangan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, koordinator dari Bawaslu RI, seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ketua Bawaslu Kota Palembang, seluruh jajaran Bawaslu Republik Indonesia yang hadir, dan tentu yang saya banggakan seluruh teman-teman yang terundang, Bapak Ibu semua yang terundang yang hari ini hadir pada kesempatan kali ini. Pertama dan utama senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita ada dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Boleh sebelum kita mulai, ini karena biasanya ini terlalu serius. Forum yang terlalu serius itu biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga katanya, ada yang kiri. Boleh dong kita berdiri buat
mau tes ini aja. Ice breaking lah gitu ya. Ini kan ada, ini soalnya beragam ini teman-teman, oke? Kalau saya bilang pagi, kalau saya bilang pagi tepuk sekali, pagi. Oke. Kalau saya bilang siang tepuk 2 kali. Oke. Kalau saya bilang sore tepuk 3 kali. Kalau malam tepuk setengah. Oke. Kalau saya bilang hai jawabannya hello. Kalau saya bilang hello jawabannya hai. Oke, kita coba tes ya. Kalau konsentrasinya tinggi biasanya nggak ada kesalahan. Oke? Kita mulai. Hai. Hello. Pagi. Siang. Malam. Nah, berarti masih ada yang error. Oke, kita ulang lagi. Siang. Pagi. Malam. Masih ada yang error. Oke, tapi cuma satu ya. Kita ulang lagi. Hello. Hai. Pagi. Sore. Malam. Nah, alhamdulillah. Boleh duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh dari Bawaslu RI terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya, kenapa sih kita harus terbuka? Kalau di pemilu itu ada yang dikenal dengan 14 prinsip penyelenggaraan pemilu: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka. Nah, salah satunya itu terbuka. Keterbukaan informasi publik. Tadi juga sudah disampaikan kenapa sih harus terbuka? Karena kategori kenapa dia terbuka itu adalah bagi lembaga-lembaga yang dalam proses pelaksanaannya dibiayai oleh anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang kita kenal dengan APBN dan juga APBD. Jadi APBD itu anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. APBN maupun APBD sesungguhnya itu uang siapa? Uang rakyat. Dari mana? Dari pajak. Merasa dipajakin nggak? Apa contohnya dipajakin? Motor dipajakin, makan dipajakin, apa lagi? Gaji dipajakin, apa lagi? Belanja dipajakin juga kalau ke supermarket ya. Tapi kalau di warung-warung enggak ya. Masih ada, berarti lebih baik belanja di warung dong ya. Enggak dipajakin. Jadi semua itu belum lagi APBN, APBD itu bisa juga bersumber dari mana selain uang rakyat? Ada yang tahu nggak? Dari mana? Dari? Ada yang tahu nggak? Coba. Sumbangan dari mana? Dari utang. Ya kan? Betul nggak? Utang juga, utang Indonesia berapa? Banyak. Berapa banyaknya? Nah, itu digunakan oleh siapa utang itu? Negara. Oke, jadi intinya apa? Undang-undang keterbukaan informasi publik itu ada sudah sejak tahun Undang-Undang nomor berapa? 14 tahun 2008. Umurnya sudah berapa? Umur undang-undang itu berapa? 17 tahun. Kalau dari segi usia 17 tahun kira-kira sudah remaja, dia sudah SMA ya. Kira-kira kalau udah SMA udah berpikiran dewasa nggak tuh? Nah, harusnya dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka kita harapin semua lembaga sudah bisa berkinerja lebih baik. Kenapa? Karena seyogianya masyarakat itu harus ikut tuh, karena dia si lembaga negara itu kan penyelenggarannya berdasarkan uang siapa? Uang rakyat. Maka dia harus bisa dipertanggungjawabkan. Tadi dalam rangka kinerjanya tadi Bawaslu juga sama. Jadi kalau dalam hal ini kinerja pemilu maupun pilkada kemarin. Tapi ingat teman-teman, prinsip KIP itu maksimal, terbuka, terus transparansi, kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu artinya jangan ada sesuatu yang
berbelit-belit, ada sesuatu yang tidak pasti, namanya pasti-pasti aja. Ya, karena Indonesia adalah negara ya berlandaskan hukum. Jadi nggak ada seenak-enaknya. Lalu kemudian keadilan. Berkeadilan itu maksudnya adalah sabotase katanya nih. Gara-gara apa ya? Gara-gara ngomong hukum. Gara-gara hutan. Satu dua. Oh ini mungkin dari sononya dimatikan. Jadi ya ini. Motor bagi. Kayaknya ada kabelnya nih, Mari. Iya, Bu. Masih ada yang ngecas cabut. Itu belum bayar pajak. Om Mawon nih. Sama aja nih. Sekeringnya, Bu, lu. Soalnya kalau saya teriak-teriak. Tapi bagus dulu kalau Ibu dapat mic bagus tambah suaranya. Nanti suara saya Asli, Bu. nanti suara saya nggak bisa paduan suara. Asli. Natural. Asli. Natural. Jadilah kasih. Mantul. Sama itu ya. Aduh. Dari sananya oke dah, cepat. Nah, kan, Bu? Oke, yang penting tenang ya. Agak ke tengah, Bu, biar berbagi suara. Oke, jadi Cocok Tigo. saya catat loh Pak. Jadi yang paling penting itu tadi berkeadilan. Keadilan itu gini. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ada informasi apapun di Bawaslu gitu ya kan, kalau di Bawaslu itu atau di lembaga negara lah ya, kita tidak sedang berbicara tentang spesifik hanya Bawaslu, tapi saya menyampaikan bahwa segala lembaga atau semua lembaga yang penyelenggaraannya dibiayai oleh APBN maupun APBD itu masyarakat bisa terlibat. Nah, jadi ada yang disebut dengan permohonan informasi. Nah, dalam memohon informasi itu mesti prinsipnya tadi ada keadilan. Nah, berkeadilan itu adalah misalnya kalau pemohon informasinya si A, lalu ada si B. Kalau dia berbeda dalam proses penanganannya, nah berarti itu ada tidak berkeadilan. Misalnya karena si A-nya kita kenal, ya si B-nya kan nggak kenal. Kemudian prosedurnya berbeda. Jadi segala sesuatu harus berkeadilan dan berkepastian. Boleh lanjut? Nah, kalau di Bawaslu tentu dia ada hubungannya dengan 3 fungsi utama Bawaslu. Ada yang tahu nggak 3 fungsi utama Bawaslu? Pertama apa tadi? Pengawasan. Pengawasan apa? Apa yang diawasi? Tahapan pemilu. Terus yang jangan di depan jawab. Biar masyarakat. Oke. Yang kedua apa? Fungsi Bawaslu apa? Apa yang dicegah? Pelanggarannya. Pelanggaran apa yang dicegah? Pelanggaran pemilu maupun pilkada. Ya, pilkada kemarin tanggal berapa? 27 November 2004. 2024. Kalian mau mundur lagi gitu ya. Jadi ya intinya bahwa ada tadi penyediaan informasi publik, kemudian edukasi masyarakat, kemudian pengawasan transparansi. Jadi hari ini tentu teman-teman harus berterima kasih kepada teman-teman Bawaslu sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi literasi, pernah nggak diundang ini terkait dengan keterbukaan informasi? Belum. Boleh angkat tangan yang belum pernah sama sekali diundang. Iya, luar biasa, hampir 90% belum pernah diundang terkait dengan
Keterbukaan informasi, betul ya? Ya. Tapi ingat ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, terbuka itu tidak berarti telanjang, ya, karena ada beberapa informasi yang tadi dikecualikan, ya. Untuk dikecualikan dia harus melalui tahapan yang disebut dengan uji konsekuensi, ya. Jadi ada fungsi utamanya penyedia informasi, kemudian mengedukasi masyarakat dan juga mengawasi transparansi. Jadi keterbukaan KPU maupun Bawaslu memastikan akses publik terhadap informasi. Jadi harapannya informasi itu yang disediakan yang pertama adalah informasi yang dikecualikan, informasi yang tersedia setiap saat, ada informasi serta-merta atau yang sewaktu-waktu. Kemudian sosialisasi terhadap hak akses informasi. Jadi kita itu jangan malu-malu kalau mau minta informasi, ya. Kalau di suatu lembaga yang benar itu ada namanya lembaga pengelola, PPID namanya. Ya, jadi pengelola informasi publik. Jadi ketika kita meminta, mereka itu punya prosedur. Prosedur itu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Bapak Ibu memohon, terutama misalnya teman-teman mahasiswa yang butuh untuk penelitian, ya, butuh untuk apa aja lah pokoknya ya terkait misalnya pengen tahu nih kemarin pengawasan pemilu apa aja, terus proses penanganan pelanggarannya seperti apa, itu kalau teman-teman butuh data itu. Boleh lanjut? Kewajiban Bawaslu sebagai badan publik tentu harus menyediakan yang disebut dengan informasi, ya, yang wajib disediakan. Apa itu berkala? Berkalanya itu bisa bentuknya dalam laporan kegiatan, terus anggaran, program kerja, kemudian serta-merta itu kebijakan mendesak, keadaan darurat, kemudian informasi setiap saat. Setiap saat itu artinya data yang diminta oleh masyarakat. Lalu Bawaslu menyediakannya dalam bentuk bisa website resmi, media sosialnya, konferensi persnya, papan pengumuman aplikasi media. Boleh di sini angkat tangan siapa yang sudah pernah minta informasi di Bawaslu? Ada nggak? Nggak ada ya? Iya, Bapak pernah. Apa itu informasinya? Masalah itu penerimaan calon pengawas di tingkat kecamatan. Oh, oke. Itu diberikan nggak? Oke. Bagus pelayanan. Bagus. Bawaslu provinsi. Kota, Bu. Kota Palembang tadi Pak Ketuanya nih. Iya. Ya, ya. Oke. Pernah minta informasi apa di Bawaslu? Tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Bawaslu, pengawasannya. Bagaimana pelayannya? Diberikan informasi secara jelas. Alhamdulillah. Berarti boleh dong tepuk tangan buat Bawaslu. Tuh. Artinya ada nih contoh ya. Boleh lanjut lagi kita? Jadi implementasi pada pemilu nasional itu tahapan persiapannya, pelaksanaannya, dan pascanya. Nah, kalau sekarang kita berhadapan pada yang disebut dengan pasca pemilu. Pemilu lagi tahun berapa nanti? 2029. Yakin? Yakin? Lanjut. Nah, kalau yang ini kan, kalau yang di Bawaslu kan ada pemilu, pilkada. Kalau pemilu itu skopnya lebih nasional, terus kalau khusus pilkada itu tentu skala informasinya lebih kecil. Karena berbeda antara daerah Sumsel ataupun kota gitu ya, dengan wilayah lainnya. Jadi ada isu lokal yang spesifik, terus keterlibatan masyarakat itu lebih langsung. Ya, karena dia langsung bersentuhan dengan masyarakat. Lalu strategi transparansi, jadi tentu ini harus dipublikasikan data lokalnya, kemudian transparan tingkatan kecamatan, keterbukaan di level grassroots. Nah, kalau sekarang apa yang sudah dialami di kecamatan itu datanya seyoganya harus sudah ditarik di level kabupaten kota, karena kecamatan sudah nggak ada lagi Panwascam, ya kan? Kemudian informasi digitalnya itu juga sama Bawaslu, kemudian media sosial untuk komunikasi. Kalau yang di sini yang sering lihat media sosialnya Bawaslu Sumsel misalnya, Bawaslu ada nggak? Follow nggak?
Follow. Ada nggak ini informasi-informasi pasca pemilu, ada nggak? Oke, boleh dilanjut lagi? Nah, jenis informasi data pengawasan, informasi administrasi, kemudian ada layanan publik. Prosedur pengaduan. Jadi kalau misalnya sama ya, jadi pengaduan itu bukan hanya proses penanganan pelanggaran pemilu saja. Kalau di informasi ini, jadi keterbukaan informasi publik ini bisa kita mengadukan. Ya, kalau misalnya ada informasi yang kita inginkan gitu ya, tapi tadi tidak direspon oleh Bawaslu, pura-pura cuek gitu ya. Informasinya tentu yang diharapkan permohonannya dalam bentuk yang tertulis. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jangan secara lisan, mentang-mentang ketua Bawaslu temannya, saya minta informasi ini dong. Nah, dia hitung sejak tanggal ini, tapi nggak disediakan. Ya, secara lisan. Gitu. Jadi permohonannya lebih baik tertulis. Kemudian juga di sana terdapat SOP-nya. Ada struktur organisasi yang terlibat di sana. Lanjut. Boleh lanjut? Nah, ini ya, kalau di Bawaslu itu dikenal dengan ada website resmi, portal utama Siwaslu-nya, media sosialnya, Instagramnya, Twitter, Facebook, YouTube ini juga tersedia ya. Jadi Bawaslu itu selalu membagi informasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Kemudian Bawaslu aplikasi media sosialnya, kemudian konferensi pers rutin, siaran radio, televisi, publikasi cetak, papan pengumuman di kantor, gitu ya. Jadi itu semua yang biasa disediakan oleh Bawaslu. Boleh lanjut? Nah, salah satu tantangannya, tentu ini ada tantangan ya. Dalam keterbukaan informasi publik, ada yang disebut internal, kemudian ada eksternal. Secara internal tentu harus orang yang paham, ya. Jadi orang yang menangani PPID itu, ya, dari pengelolaan informasi publik itu harus orang yang juga sudah ditatar, gitu ya. Kemudian budaya organisasi, kemudian keterbatasan teknologi juga di daerah. Misalnya tadi akses-akses yang terkait dengan digitalisasi. Lalu eksternal, nah ini yang paling penting, kesadaran masyarakat. Nah, hari ini adalah dalam rangka membangun budaya literasi, keterbukaan informasi publik, ya, bukan hanya ada di Bawaslu, tapi teman-teman juga misalnya menganggap, oh saya butuh informasi di pemerintah daerah, itu sama. Jadi sepanjang platformnya itu dibayar oleh anggaran PBN, APBD, teman-teman bisa itu. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini adalah membuka akses luas-luasnya bagi masyarakat, ya, untuk bisa mengakses informasi supaya masyarakat itu bisa terlibat dalam setiap pembangunan. Tujuan utamanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu seperti itu. Jadi bukan hanya pemerintah yang bottom up aja, ya, jadi top down aja dari pemerintah ke bawah, tapi masyarakat diharapkan ada proses yang juga masyarakat dilibatkan, mulai dari proses perencanaan, karena proses perencanaan itu kan mulainya dari penyusunan anggaran dan sebagainya, ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, ya, Bapak Ibu merasakan mungkin ya, yang sekarang ini misalnya setiap akhir tahun selalu ada galian, merasa nggak? Ya, di Jakarta juga sama. Jadi banyak hal, misalnya pembangunan di daerah, gitu ya. Nah, kalau di Bawaslu juga tentu dia ada kaitannya adalah bagaimana membangun budaya literasi ini untuk persiapan pemilu dan pilkada yang lebih baik. Karena kita nggak tahu dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, di mana ada pemisahan nih antara pemilu dan pilkada. Jadi DPRD-nya katanya ditarik, gitu ya. Tapi kita nggak tahu para pembuat undang-undangnya nanti itu kan, yaitu kementerian, ya, pemerintah, dan juga DPR maunya seperti apa. Apakah akan revisi Undang-Undang 7 tahun 2017, revisi secara besar-besaran, atau nanti akan muncul undang-undang baru, gitu ya. Kemudian tantangan teknisnya tadi klasifikasi informasi yang tepat. Jadi informasi tadi ada yang serta-merta, berkala, kemudian informasi yang dikecualikan itu harus bisa diklasifikasi dengan lebih baik. Kemudian keamanan data dan informasi, kecepatan respon, dan terhadap permintaan informasi. Jadi dia harus bersifat, kalau orang minta informasi jangan dibuat mahal gitu.
Oh, Bapak harus ngirimin ratusan ribu nih untuk dapat informasi ini. Jadi dia harus cepat, murah gitu ya. Jadi secara ini tidak mempersusah pemohon informasi. Lanjut. Nah, tentu ini yang harus dilakukan ya. Penguatan, pelatihan SDM gitu ya. Kemudian standarisasi prosedur di seluruh jenjang. Artinya seluruh jenjang tuh harus sama prosedurnya. Ya, jangan sampai ada pembedaan perlakuan. Kok di Bawaslu provinsi gampang banget dapat informasi, tapi di Bawaslu kota, waduh berbelit-belit banget. Nah, berarti standarisasinya belum ya tersedia dengan baik. Ya, SOP-nya belum tersedia dengan baik. Kemudian unit khusus pengelola informasi. Jadi ada unit khusus pengelola informasi atau PPID. Makanya ini adalah yang penyelenggaranya hari ini adalah juga data dan informasi. Kemudian peningkatan teknologi, ya update-nya, kemudian integrasi platformnya, backup dan recovery-nya. Kemudian edukasi masyarakat yaitu kampanye literasi, ya informasi, kemudian kerjasama dengan media massa dan tentu yang sekarang hari ini teman-teman sudah alami itu adalah dalam rangka engagement. Jadi teman-teman dilibatkan supaya ada selalu berkolaborasi. Karena Bawaslu itu 3 fungsi utamanya tadi mencegah, mengawasi, terus yang ketiga apa? Apa? Penanganan pelanggaran. Ya, penanganan pelanggaran itu ada administrasi, pidana, terus apa lagi? Ada sengketa proses meskipun dia beda ya. Ya, tapi dia prosesnya begitu. Kalau di pemilu itu pelanggarannya ada berapa jenis tuh? Pertama pelanggaran jenis-jenisnya, pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran pidana, terus ketiga etik, yang keempat pelanggaran hukum lainnya. Jadi ada beberapa informasi yang dikecualikan, apalagi terkait dengan proses penanganan pelanggaran. Tapi kalau proses pencegahan dan pengawasan tuh kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Mengawasi itu lebih baik kalau pelibatan seluruh komponen masyarakat. Karena kalau mengawasi misalnya ya praktek politik uang, yang sering dapat bingkisan politik uang siapa kira-kira? Masyarakat atau pemilih. Yang bisa lihat tempat itu siapa kira-kira? Kalau pengawas pemilu jumlahnya hanya 3, 1 kecamatan, 1 kelurahan, 1 TPS hanya 1. Kira-kira bisa melihat nggak proses itu? Nggak mungkin maksimal, ya. Dan ada yang bilang pemilu 2024 kemarin itu luar biasa politik uang. Ada yang setuju di sini? Setuju apa ini Pak? Setuju apa? Aduh, Bapak dapat juga nih politik uang. Berapa banyak Pak? Coba Bapak bagi, coba 200 dibagi 5 kali satu calon 200. Berapa calon Pak Bapak dapat? Jangan-jangan semua calon diambil. 200 kali berapa calon? Banyak calon. Cair. Oke. Tapi Bapak lebih jujur ya. Jujur kacang hijau. Bapak nggak ngelapor ya? Ngelapor ke Bawaslu? Takut ya? Takut ditangkap? Oh gitu. Ini ada pengakuan dosa. Oke. Jadi edukasi masyarakat ya. Kerjasama dengan media massa. Nah, itu penting ya. Di sini ada media nggak? Ada media massa? Nggak ada, ini ormas semua ya. Terus tokoh perempuan gitu ya. Seneng nih karena ada tokoh perempuan. Saya ketua wanita Serikat Islam DKI Jakarta. Lanjut. Nah, kenapa? Pas. Inovasi terbaik. Ya, kalau bicara perempuan, di sini saya tanya nih, ada nggak perempuan mendukung perempuan? Banyak ya. Jangan sampai perempuan tidak mendukung perempuan. Karena caleg perempuan tuh 30% ada, tapi nggak pernah tercapai 30%. Padahal pemilu ataupun pilkada, data pemilih perempuan itu 50% lebih
Tapi 30% aja nggak tercapai. Kurang jor-joran, Bu. Kurang apanya nih? Jor-joran. Jor-joran masalah apanya? Berarti perempuannya pelit maksudnya. Kuat, Bu. Karena duitnya dipegang oleh bapaknya. Bapaknya yang bisa jor-joran. Oke, jadi inovasi terbaik dashboard monitoring real time, kemudian Bawaslu aplikasi, kemudian media sosial interaktif. Di Bawaslu itu ada yang disebut dengan jarimu mengawasi. Ada nggak yang pernah akses itu? Nggak ada ya. Kemudian ada yang sigap lapor. Di sini ada nggak yang pernah akses? Kayaknya buat internal ya. Tapi jarimu awasi pemilu. Di sini ada yang pernah akses? Nggak ada ya. Kami yang muda yang mengawasi. Ada yang Bapak merasa muda ya? Oke. Boleh lanjut lagi? Oke, jadi pencapaian dan statistik, terus meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, peningkatan teknologi. 85% tadi atau 78%? Lanjut. Nah, Mas Dian sudah datang dan jadi untuk rekomendasi peningkatannya jangka pendek tentu ini bersifat ke dalam ya. Kemudian jangka menengahnya integrasi sistem ya. Kemudian nah sekarang ini sudah ada AI ya. Bapak, ibu-ibu sudah sering menggunakan itu. Ya, sekarang mau nanya apa? Ibu-ibu pakai AI ya bentuknya? Hah? Cici apa tuh? Hah? Iya, intinya gitu lah ya. Menengah terus jangka panjang. Oke, karena Mas Dian sudah hadir di sini, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Dian ya, izin Bang, tadi sebelum mulai udah diberitahukan ke Bu Dokter tuh terkait kalau materinya itu kurang lebih sekitar 20 menit cukup. Oke, waktu dan tempat Bang, silakan. Baik, moderator Bu Rahma, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama mohon maaf ketika tidak ikut pembukaan. Tadi seharusnya saya ikut, tapi gara-gara Zoom yang harusnya tadi pagi gitu kan, baru bisa dimulai sekarang. Inilah ketergantungan kita sama teknologi, dan kita ternyata banyak juga yang nggak adaptasi sama teknologi. Nah, itu persoalan yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, termasuk juga di dunia kepemiluan Bapak Ibu. Saya langsung aja Bapak Ibu ya. Next slide teman-teman. Mungkin sudah disampaikan sama Bu Rahma gitu kan. Pertama gitu kan, saya harus dudukan dulu karena pesertanya beragam ya. Beragam, ada dari mahasiswa, saya lihat dulu ada yang itu jas merah gitu kan. Nah, kita tanya dulu teman-teman. Ini pertanyaan sederhana aja. Saya belum ke pemilu dulu. Ke teman-teman mahasiswa. Apalagi mahasiswa? Ada Ormas? Thomas? Oke, ini juga ingin sekaligus menjelaskan apakah 2045 itu Indonesia emas atau Indonesia cemas? Nah, kita coba jawab dulu. Teman-teman yang mana ini yang pakai Gordon saya lihat. Ini pertanyaan sederhana dan banyak saya tanya. Kalau Soekarno dan Hatta tidak diculik 16 Agustus 45 ke Rengas Dengklok, kira-kira Indonesia kapan merdeka? Gak bisa jawab kan? Saya ulang pertanyaannya. Kalau Soekarno dan Hatta tidak diculik ke Rengas Dengklok 16 Agustus 45, kapan Indonesia merdeka? Oh kan? Tandanya Indonesia cemas Bapak Ibu. Jadi forum-forum kayak gini sebenarnya ingin saya dudukkan. Milestone kebangsaan kita itu dimulai dari sana. Titik berangkat kita menuju wawasan kebangsaan, kemerdekaan itu mulai dari sana. Sedangkan di pemilu itu dimulai dari kita memberikan hak suara dulu, hak politik kita. Saya tanya yang dasar dulu deh. Yang bisa jawab saya kasih sepeda nanti. Bos. Hah? Dalam bentuk stiker tapi. Lumayan lah ya. Ada bisa jawab?
Ada bisa jawab? Ayo teman-teman bawah tuh, anggap aja tes CAT jadi komisioner. Nah ini pertanyaan sederhana Bapak Ibu gitu kan. Saya sih kalau pemilu tuh bicara sederhana. Kadang-kadang kita milestone kebangsaan kita, kalau Soekarno dan Hatta tidak diculik, maka kita akan merdeka 49. KMB, Koperensi Jabudak. Terus pertanyaannya saya turunkan lagi, siapa yang nyulik Soekarno dan Hatta? Pemuda, namanya siapa? Wah kan? Siapa? Sultan Syahrir. Yakin? Yakin? Nah, tanyanya ChatGPT sih. Siapa lagi? Apa Ganjar Pranowo? Oh, kan tanyanya ChatGPT, tidak ada tanya Google. Kadang-kadang gini Pak, teman-teman yang saya hormati. Tidak semua informasi yang disampaikan ChatGPT itu benar. Tidak semua ya teman-teman ya. Karena kenapa? Kayak saya nih ya. Banyak data saya pemilu itu saya tidak taruh di internet. Supaya kenapa? Supaya orang tidak mudah masuk mengkopas. Harusnya belajar, ikro, belajar, baca. Perjalanan kebangsaan itu baca. Maka saya tanya gitu kan. Pertanyaan sederhana aja. Kalau kita nggak mereka dicuri, kapan kita merdeka? Kan bisa jawab. Jadi kalau ibu-ibu tanya bisa Indonesia ke depan bagaimana, ini juga pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Betul tidak? Nah sama, milestone kebangsaan kita dimulai 16 Agustus, diculik oleh Hairul Saleh CS. Terus siapa yang ngetik? Siapa? Jadi resume perdebatan intelektual di arena nasional disumarikan dengan sederhana, dengan dicoret-coret sama mereka kan, atas nama bangsa ini. Kira-kira itu perjalanan sejarah kita. Nah, ketika pemilu Bapak Ibu, perjalanan kebangsaan Sumatera Selatan itu dimulai di mana? Ketika Bapak Ibu memberikan suara. Pertanyaannya, ketika memberikan suara itu sudah berdasarkan pikiran Bapak Ibu belum tentang Sumatera Selatan 5 tahun ke depan? Hah? Kadang-kadang. Nanti untungnya juga kadang-kadang juga. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Jangan-jangan kadang-kadang salahnya lebih banyak Bapak Ibu. Itu problematikanya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya literasi kepemiluan kita, sering kita banyak tidak baca. Informasi kita dapat dari mana? Sosmed, sosial media, akun TikTok dan seterusnya. Saya mau tanya teman-teman, Ridwan Kamil siapa selingkuhannya? Gua tahu semua. Tapi kalau ditanya apa visi-visi Ridwan Kamil, saya yakin 100% gak ada yang tahu. Jadi taunya yang kadang-kadang sebelah kiri itu, ya kan? Dan kita sadar Lisa Mariana itu lebih populer sekarang ketimbang Bapak Ibu saat ini. Betul kan? Dan itu penyakit. Kira-kira betul atau tidak? Aib yang dikapitalisasi. Aib yang dikapitalisasi, betul atau tidak? Betul. Nah itu wajah pemilu kita nggak? Wajah pemilu kita nggak Bapak Ibu? Jangan-jangan Bapak Ibu, mungkin saya nggak menuduh ketika memilih pemimpin itu bukan berdasarkan politik transaksional ya. Politik pertukaran ide, jangan-jangan gara-gara isi tas, gara-gara YouTube, gara-gara TikTok. Jadi kalau ditanya yang kadang-kadang banyakkan salahnya Pak. Hah? Itulah yang terjadi. Padahal namanya pemilu itu ada pemilu, ini ciri negara demokrasi, ada pemilu, partisipasi warga negara, equality, kebebasan berpendapat. Sayangnya kebebasan berpendapat kita kadang-kadang panjang kali lebarnya lebih banyak. Kadang-kadang salahnya kata beliau tadi. Sama seperti kasus Lisa Maria. Next. Ada bisa tebak ini teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman yang kepal di tangan kiri. Kira-kira di mana itu? Kira-kira di mana itu? Dari tulisannya Amerika Latin. Kalau di Indonesia Bapak Ibu, pemilu itu gitu kan, anak di bawah umur tidak boleh berkampanye ya. Kalau saya enggak, anak saya sejak dari SD itu saya didik tuh enggak, harus ikut kampanye, harus ngerti apa omongan dia. Bahkan sampai ngerti harus protes sama gurunya. Sederhananya gurunya telat apa enggak? Itu hak speech to rights gitu kan. Bagaimana menggunakan pendapat.
Itu Amerika Latin, diajari sejak politik sejak dini. Pom A ya Pak. Hah? Kena pom A di Indonesia. Apa? Kena pom A. Pom A. Iya. Inilah kadang-kadang Bapak pengawas ya? Bukan Pak. Saya pernah di KPU sebagai. Iya. Pikiran kita selalu form up pelanggaran. Padahal yang betul itu kita mendidik anak kecil, kita harus sejak sedari dini, sejak kecil aja. Misalnya sederhana aja, Bapak Ibu mungkin Bapak gitu kan. Ada guru-guru yang mohon maaf ya kan, nggak mungkin di sini kan. Kadang-kadang kebanyakan rapatnya gitu kan. Anak saya protes, Bapak ini kebanyakan rapat. Hak saya itu mendapatkan pendidikan dari Bapak, ini kebanyakan rapat. Betul atau tidak? Nah problematikanya memang gitu kan, budaya Indonesia anak kecil gak boleh ngomong politik. Ponakan saya Bapak Ibu, ini kita perbandingan komparatif aja, bukan arti kita mengagungkan, tapi sekarang kita belajar demokrasi itu selalu dari luar gitu kan. Anak saya di Jerman itu ketika umur 14 tahun ada namanya hak untuk bermain, gak boleh diganggu sama orang tua, jadi gedor dia rumahnya. Where's Daniel? It's time you must go play around. Jadi hak saya untuk bermain, hak anak itu sudah diajarkan. Ini bedanya kita sama beberapa negara. Ketinggalan Bapak Ibu, gitu kan? Ketinggalan Bapak Ibu kita sebenarnya. Ini bicara literasi beberapa. Next saja, ini tujuan pemilu. Next, gitu kan? Next. Nah ini Bapak Ibu, perjalanan kebangsaan kita. Demonstrasi kemarin di 25 Agustus sekian. Bapak Ibu juga mungkin ada di TikTok, ada anggota DPR yang mulia di sana kan, ada bilang anggota DPR tidak bisa dibubarkan. Tolol gitu kan. Mungkin dia lupa, pemilu 55 itu hasilnya itu dibubarkan anggota DPR-nya. Dari sini sih kita bisa tahu kualitas pemiluan kita. Orang yang kita pilih, jangan-jangan kita yang milih. Pemilu 55 Bapak Ibu gitu kan. Anggota DPR dibubarkan. Oleh siapa? Soekarno. Melalui apa? Dekret Presiden dan seterusnya. Ini perjalanan kebangsaan kita. Maka saya bilang kita nggak baca sejarah. Jas merah. Jangan lupa sejarah. Tapi jangan lupa sejarah kita. 55 itu dibubarkan. Nggak ada pemilu dan seterusnya. Ini perjalanannya kecil-kecil aja. Nggak usah lebar-lebar. Next. Nah, kita sering itu orientasi kepemiluan kita kadang-kadang demonstrasi kemarin itu Bapak Ibu. Gitu kan itu dimulai dari adegan yang joget-joget itu kan, joget-joget, terus di atasnya soal fasilitas uang sewa rumah DPR. Peristiwa itu betul dua-duanya. Bung anak muda, jangan main HP depan saya. Saya sanggup musir teman-teman provinsi sekalipun, apalagi Bung sudah pintar apa belum? Jangan main HP dulu. Saya didatangkan negara itu untuk dapat menularkan beberapa pengetahuan buat teman-teman. Sayang dapat itu kan. Jangan main HP saya bilang. Saya punya waktu hanya setengah jam. Jangan main HP. Ini baru soal adab itu, baru soal substansi. Baru soal adab. Bangsa ini tuh kadang-kadang soal adab kurang, apalagi soal substansi. Jangan main HP dulu Bung gitu aja. Negara kita ini kadang-kadang saya bilang apa ya sebelum substansinya juga belum gitu kan, adabnya juga belum gitu kan. Ini jadi kayak perdebatannya jadi kayak kemarin demonstrasi di Trans 7. Gak ngerti soal adab di pondok pesantren. Saya punya pondok gitu kan. Saya punya pondok sebenarnya saya tersinggung. Cuma saya demonya nggak transmart gitu kan. Saya bilang pondok saya kalau ditanya nasabnya, sanatnya itu dari Libro, tapi nggak demonstrasi, nggak ke transmart. Ya kayak gitu-gitu Bapak Ibu gitu kan. Betul itu, tapi cara informasi juga sangat ke transmart. Apa hubungannya transmart? Mikro memang ada holdingnya Transkop dan seterusnya. Nah ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Next saja, next. Nah ini, kalau ditanya apa sih tugas masyarakat dari pemilu, sangat banyak Bapak Ibu. Apalagi kemarin Bapak tadi saya cerita baru di pre-election, mengenal kandidat. Terus di post-election itu apa? Setelah Bapak Ibu memilih, mengawal apa yang dia kampanyekan kemarin. Nah itu yang banyak terjadi, kita lupa. Banyak mengambil, misalnya gitu ya, ketika Bapak Ibu kepala daerah, gubernur di Sumsel, apa yang dia kampanyekan kemarin? Terwujud tidak dalam misalnya anatomi kerangka APBD Sumsel dan seterusnya.
Dari mana Bapak Ibu bisa tahu? Dari janji-janji kampanye, itu literasi soal informasi kepemiluan. Dari mana Bapak Ibu bisa ngasih? Di website KPU atau di website Bawaslu, bukan dari TikTok dan seterusnya. Cari informasi pertama. Kalau kita teman-teman NU gitu kan, Fatayat apa Muslimat itu? Di VPO. Belum terlalu tua, Pak. Jadi kalau bicara gitu kan tentang literasi kepemiluan, pertama kali buka website pemilu yang namanya KPU dan Bawaslu. Kalau nggak ada, cari media yang verified. Apa yang verified itu? Yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Bukan dari YouTube, bukan dari TikTok dan seterusnya. Karena banyak informasi yang distorsi. Seperti yang saya bilang tadi, informasi joget-jogetnya betul ada. Framing di atasnya ada. Informasi joget-joget itu betul setelah pembacaan APBN, pidato APBN oleh Pak Prabowo. Betul ada. Itu dilakukan setelah pidato Pak Prabowo. Acara terakhir joget-joget. Peristiwa jogetnya betul, tapi framing di atasnya yang salah, sehingga mengaduk-aduk perasaan. Inilah yang kemarin membuat demonstrasi ditambah dengan statement yang tidak baik gitu ya dari salah satu anggota DPR. Jadi ketemu tuh arasnya. Saya bilang ini hati-hati, saya bilang demonstrasinya betul gitu kan. Cuma saya kan gitu kan. Demonstrasinya beberapa isu itu belok gitu kan. Beberapa isu itu banyak yang belok. Kecuali demonstrasi tuntutnya misalnya apa? Kendalikan harga sembako. Itu aja betul. Kembali ke cita-cita reformasi dan demokrasi. Tapi itu yang tidak dilakukan. Itu literasi informasi kepemiluan kita banyak, ataupun politik itu banyak bersumber dari TikTok dan seterusnya. Ini membuat kita situasi kebatinan kita